Beri tauladan yang baik bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama yang sama kita hormati dan kita muliakan, al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Abdul Haris Essos MSI dari Basnas Kota Bekasi. Luar biasa malam ini di tengah kesibukannya beliau bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Juga yang kami hormati Lurah Harapan Jaya atau yang mewakili Kapolsek Bekasi Utara Bapak Kompol Imam Syafi'i SH yang baru saja menyampaikan kata sambutan yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kapolsek diberikan panjang umur, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati Ketua RW 11 Kelurahan Harapan Jaya Bapak Dedi Hanli, guru kami Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Jazri SPDI selaku Kepala Pondok Pesantren Darut Taubah, guru kami Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Joni Sartono selaku Ketua Yayasan, senior kami Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ayub Sarbini selaku Pembina Yayasan, para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imut, para santriwan-santriwati, para remaja Islam baik putra dan putri harapan putra, putra harapan putri, putri harapan putra, yang saya cintai dan yang mencintai saya. Saya mau tanya Bapak, Ibu, adik semua, apa kabar, sehat?
Udah makan? Udah mandi? Bapak Ibu kenal sama saya? Pernah nonton aksi Indosiar? Kirim dukungan SMS enggak? Pantesan saya kalah. Pada malam ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama lembaga Pondok Pesantren Darut Taubah yang telah mengadakan acara peringatan Maulid sungguh luar biasa. Saya turun dari kendaraan, saya masuk ke tempat ini, Masya Allah, jamaah yang hadir sampai luar-luar. Karena tempatnya di luar. Semua tersusun dengan rapih dan keren. MC-nya keren. Ketua yayasannya keren. Panggungnya keren. Spanduknya keren. Kapolseknya keren. Jamaahnya yang ceramah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam mensukseskan acara pada malam ini menjadi media dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang sound system masuk surga. Ama son-sonnya. Nanti di dalam surga kita nyanyi ikan dalam kolam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini karena cinta kepada Allah dan Rasulnya dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah. Bu, pengen ke Mekah? Ibu yang pengen, tolong tunjuk tangan. Alhamdulillah, saya doain yang tunjuk tangan, mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Pak, punya duitnya. Dulu saya pernah ceramah dengan Al-Mafullah Syekh Ali Jabir. Kata beliau, Bapak Ibu kalau pengen ke Mekah ke Madinah gampang, syaratnya cuma 3. Apa yang pertama? Bikin paspor. Yang kedua, daftar. Yang ketiga, bayar. Di belakang komentar Pak Ustadz, saya belum punya duit. Kata guru kami almarhum Al-Mafurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar bin Al-Mafurlah Abuya Kiai Haji Nur Ali, pahlawan nasional, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa. Kata beliau, kalau kita pingin apa-apa, pertama niat dalam hati. Bu, adek, udah niat. Bapak Ibu adik yang belum niat silahkan niat. Di belakang sudah mulai nyender sambil baca niat, bismika Allahumma ahya wa bismika Setelah niat doa, setelah doa usaha, maka Allah akan memudahkan apa yang kita inginkan. Ada bukti nyata Bapak Ibu, 2019 yang lalu saya mendampingi jamaah haji. Ada aki-aki dari Cikarang, dia cerita sama saya, Pak Ustadz, dengan kekuatan niat
doa, usaha, Allah kasih kemudahan kepada saya untuk berangkat haji, meskipun saya tiap hari cuma jualan singkong. Saya tanya, apa rahasianya? Kata dia, Ustadz, saya jual singkong sama kebun-kebunnya. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, beserta adik-adikku yang saya banggakan, ada maulid, ada maulud. Maulid memperingati hari kelahiran. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 22 April 571 Masehi, di mana Nabi dilahirkan di kota. Ada maulud, yaitu memperingati siapa yang dilahirkan. Maka ketika kita memperingati kelahiran Nabi sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, setelah tanggal 12 Rabiul Awal disebut maulud. Kata orang kampung saya, namanya muludan. Bu, sami tiang meriki wonten saking Jawi kathah. Panjenenganipun saking pundi, Pak? Purwokerto. Panjenengan pundi, Bu? Magelang. Jeporo. Kulo saking Babelan. Ketika penceramah lagi ngomong, yang lain ngobrol, namanya mulutan, ngadu kongko, ngobrol. Maka pertanyaannya, kenapa kita mengadakan maulid? Kenapa kita mengadakan maulud? Sebagai bentuk ekspresi tanda cinta kita kepada Nabi, karena Nabi sangat cinta kepada kita. Ya, Bu, ya. Ya, dia. Adik udah ngantuk. Di belakang sudah mulai berpantun. Palinglah enak duduk di taman. Siang hari dikasih makan sayur katuk. Ustadz Dani udah malam ceramah, jangan kelamaan. Semakin malam mata semakin. Jam 10 kurang 10. Jujur saya tanya ibu, jam segini enakan tidur apa dengar ceramah? Astagfirullah. Enakan tidur katanya. Maka pertanyaannya, kenapa kita mengadakan maulid? Kenapa kita mengadakan maulud? Sebagai bentuk ekspresi tanda cinta kita kepada Nabi, karena Nabi sangat cinta kepada kita. Apa di antara begitu cintanya Nabi kepada kita? Di saat beliau dalam kondisi sakaratul maut, di saat nafas berada di ujung tenggorokan, apa yang beliau katakan? Ummati, ummati, ummatku, ummatku. Mau mati yang dipanggil kita, yang dipanggil kita. Beda sama kita. Mungkin nanti seandainya ada yang mati, mungkin yang dipanggil bukan umatnya, mungkin yang dipanggil anaknya. Udin,
Mamat, Agus, Farhan, Susi. Nanti kalau bapak mau mati, bapak pesan sama kamu, tolong itu tanah depan rumah sakit Ananda jangan dijual. Emang kenapa Pak? Itu jalan raya. Nanti kalau bapak mau mati, tolong itu rumah yang di belakang jangan dijual. Emang kenapa Pak? Rumah orang. Begitu cintanya Nabi kepada kita, Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Masya Allah, santriwan santriwati di sini hebat-hebat. Kakak baca ayat semua bisa ngelanjutin. Adek, kakak baca lagi, tolong lanjutin. Ya, yang putri duluan, yang putra belakangan. Siap dek? Mohon maaf Bapak Ibu jamaah kalau ceramah malam begini suka saya tanya. Sebab kalau enggak ditanya semakin lama jamaah semakin khusyuk. Siap adik putri? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Luar biasa. Oh, foto Pak. Ya, siap. Luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu, saya baca, tolong lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Luar biasa. Alhamdulillah. Hebat-hebat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Amat berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat mengharapkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Adik, Nabi sayang sama kita. Ketika nanti manusia telah berada di alam kubur, maka manusia meniup trompet sangkakala untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Ditiup trompet sangkakala oleh malaikat. Maaf, misal, contoh, maaf, sekedar contoh. Maka semua manusia bangkit dari alam kubur.
Nabi seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Beliau kucak-kucak matanya. Beliau tanya, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana? Yang dipanggil kita. Di saat nanti pintu surga pertama kali dibuka, maka malaikat mempersilakan Nabi orang yang pertama masuk. Nabi menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke belakang. Beliau tanya, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana? Yang dipanggil kita. Ketika nanti kita berada di padang mahsyar, di mana panas matahari seolah sejengkal berada di atas kepala, kita semua dalam kondisi bingung, ramai. Kita minta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, masing-masing. Kita minta syafaat kepada Nabi Idris. Apa kata Nabi Idris? Nafsi, nafsi. Bapak, ibu, adik yang belum makan tadi sore sambil pegang perut, nasi, nasi. Tapi ketika kita minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi kita? Ummati, ummati, umatku kemari. Nanti yang datang kepada Nabi adalah mereka orang yang waktu di dunia adalah mereka orang yang cinta kepada Nabi. Apa di antara bukti tanda cinta? Every time, every day, every place, always remember you. Bo, understand? Itu manggut-manggut aja. Mau makan, ingat kamu. Jalan-jalan, mau tidur, mau minum, selalu ingat orang yang dicintai. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka banyak menyebutnya. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Nabi, sebagaimana Allah telah mempraktikkan dan mencontohkan, ketika Allah memerintahkan kita untuk membaca sholawat, Allah sendiri yang membaca sholawat untuk nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Dijelaskan dalam tafsir Asy-Sya'rawi karya Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmah. Salawatnya malaikat adalah istighfar. Salawatnya umat kepada Nabi adalah doa. Maka kita sebagai orang tua dianjurkan dalam kitab Fathul Mu'in, manakala anak mau tidur diceritakan kisah-kisah Nabi. Anak mau tidur biar kenal sama Nabi, belum tidur bacain sholawat. Ya Bu ya, ya Pak ya, ya dia. Salatullah, salamullah ala Toha.
dibacain sholawat itu anak lama-lama tidur. Ada. Makanya entar malam kalau suami ibu nggak bisa tidur, boleh bacain sholawat. Sholatullah, salamullah. Kira-kira bapak tidur nggak pak? Lama-lama bapak tidur, cuman awalnya kaget lihat muka ibu. Yang kedua, nanti yang datang kepada Nabi adalah mereka orang-orang yang kenal kepada baginda Nabi, orang-orang yang melaksanakan ajaran Nabi. Maka melalui momentum maulid ini kita selalu mengingat baginda Nabi, menambahkan diri untuk kenal kepadanya. Bagaimana gambaran Nabi, anta syamsun wa anta badrun, kau ya Muhammad laksana matahari, kau ya Muhammad laksana bulan. Adek, Nabi kita ganteng, hidungnya mancung, alis matanya beriring, badannya tegap, kemana-mana lihat orang tersenyum, keringatnya wangi. Keringat adek bawa acem. Karena adek beliau Nabi keringatnya wangi, beliau dari mana-mana diminta duduk oleh istrinya. Buru-buru istrinya ambilkan sapu tangan, lalu dilap wajah beliau. Contoh, karena keringatnya Nabi wangi, kadang bekas lap itu dicium oleh istrinya. Contoh, wangi. Saya tanya, bapak selama nikah pernah dilapin keringat sama istri? Pas lagi sakit pernah. Bu, besok praktekin, suami pulang mancing, buru-buru ambilin lap. Silakan ibu lapin keringat suami. Kalau mau cium silakan, insya Allah mabok. Jadi adek Nabi ganteng, hidungnya mancung, alis matanya beriring, badannya tegap, kemana-mana lihat orang tersenyum, keringatnya. Bukan hanya fisiknya yang luar biasa, beliau tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adami wa ila abihi wa ummih. Tidak pernah keturunan Nabi melakukan perbuatan as-sifah, tidak pernah keturunan Nabi melakukan perbuatan perzinahan. Kata Nabi, akhrajtu min nikah wala akhrajtu min sifah. Aku dilahirkan dengan sebab pernikahan, bukan dengan sebab perzinahan. Semua dipelihara oleh Allah. Dari siapa? Muhammad bin Abdullah. Adek, kalau kakak baca nama tolong bantu sebut bin, oke? Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Nadar, Kinana, Huzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mughar, Nizar, Ma'ad, Adnan, Udad, Hamasha, Salaman, Banat, Hamr, Kidra,
Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Caruh, Naruh, Matusalih, Mihyail, Kinai, Anusi, Sis, Nabi Adam alaihis, seluruh keturunannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita mengetahui bagaimana fisik Nabi, mengetahui bagaimana keturunan Nabi, mari kita sebagai umat Nabi mencontoh baginda Nabi. Allah gambarkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang kita tiru dari Nabi ada 3. Apa yang pertama, fi aqwalihi, bagaimana beliau berkata selalu dalam dimensi kebaikan, baik dengan kawan ataupun dengan lawan. Waktu menunjukkan jam 10:10. Saya izin bertanya MC, apakah masih ada waktu? Ibu udah ngantuk belum, Bu? Udah apa udah? Saya khawatir kalau kelamaan jamaah satu pulang. Akhirnya saya di sini sendiri lagi ceramah. Bentar lagi ya, Bu ya. Adek, bentar lagi ya sayang ya. Nabi selalu berkata dalam dimensi kebaikan, baik dengan kawan ataupun dengan lawan. Suatu hari Bapak Ibu, Nabi akan melaksanakan hijrah, berangkat dari Mekah menuju Madinah. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy, mereka melakukan satu sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad, maka balasannya adalah 100 ekor unta. Kalau dinominalkan Bapak Ibu adik, duitnya 2 miliar. Pada saat itu ada pemuda kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Ia adalah pemuda yang tangguh, memiliki kendaraan kuda yang hebat. Dikejar Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar, dan sebentar kuda itu tiba di hadapan Nabi, maka kudanya jatuh terperosok. Tapi apa yang Nabi lakukan? Beliau hampiri, beliau nasihati, bukan dimarahi. Karena kemuliaan akhlak Nabi dari segi perkataannya, akhirnya Suraqah bin Malik masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu adik, kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkata yang baik-baik dengan kawan, baik dengan guru, baik dengan orang tua. Bagaimana kita berupaya untuk senantiasa berkata baik dengan guru, menghormatinya, melaksanakan perintahnya, karena keberkahan ilmu adalah dengan kita berkhidmat kepadanya. Al-ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah. Ilmu diraih dengan belajar, dan keberkahan diraih dengan kita khidmat, takzim kepada guru kita. Maka oleh karena itu saya pesan sama adik-adik semua, kalau lagi belajar jangan dulu kenal 5 huruf. Apa itu? C-I-N-T-A. C, curi-curi pandang. I, inginnya ketemu. And no time without you. T,
terus terang adalah segalanya, akhirnya ditolak lagi. Kalau imannya kuat jadikan introspeksi, tapi kalau imannya nggak kuat khawatir kena narkoba, terbius, sekolahnya tidak lulus, harapannya jadi pupus, wajahnya tidak mulus, rambutnya seperti pohon kaktus. Kalau bicara suka jayus, sukanya pakai baju bagus, padahal mirip layangan putus. Keluar rumah jalan gak becus, akhirnya ditabrak bus. Lama kemudian, na'udzubillahi min dzalik. Maka kalian beruntung mondok di Darut Taubah. Kalian menjadi santri-santri, santri sin nun ta ro ya. Sin sayakunu fil mustaqbali aliman, bahwa kelak kalian akan menjadi orang alim, kalian akan menjadi ulama, kalian mendapatkan ilmu dari guru-guru yang ada di Darut Taubah. Dengan kesungguhan kalian belajar, kelak kalian akan menjadi penerus para ulama. Semangat belajar sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Imam Syafi'i yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Mekah, kemudian belajar ke Madinah dengan gurunya Imam Malik, lalu belajar di Baghdad, yang lama kelamaan beliau menjadi ulama terkemuka. Belajar sejak kecil, nanti kalian akan menjadi pengganti para ulama. Alhamdulillah. Nun, naibul ulama, pengganti ulama. Ta, tawabin, orang-orang yang senang bertaubat. Ro, rafikin, orang-orang yang hatinya penuh dengan kelembutan. Ya nabi'ul ilmi wal hikam, menjadi sumber ilmu dan hikmah berkat kalian belajar di pondok pesantren Darut Taubah. Alhamdulillah. Maka berupaya berkata yang baik dengan orang tua. Apabila berjumpa cium tangan, sekarang terjadi pergeseran cara cium tangan. Saya mau kasih contoh dua orang, tolong maju. Yang pertama, yang paling pinggir, ya adek, kamu yang kakinya belonjor. Ini ya, sini. Satu, ya. Yang kedua, yang pecinya dipegang. Kamu, ya. Sini sayang, ke atas sama kakak, ya. Ya, sini sayang. Ayo sayang, naik sini sama kakak ya. Masih pantas Bu dipanggil kakak. Ya, sini sebelah kanan. Siapa namanya? Fajri. Kelas berapa? Kelas 8. Kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi tentara. Wow, keren. Ada Pak Kapolsek nih, mudah-mudahan didoain. Tentara selalu siap menerima instruksi. Saya katakan siap gerak, hormat gerak, tegap gerak, istirahat di tempat gerak. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Abizar. Mau jadi apa? Ustadz. Ustadz. Orang Bu kalau mau jadi ustadz dari kecil udah ketahuan cara salamnya.
Silakan ucapin salam seperti Ustaz. Assalamualaikum. Dikit amat. Kelas berapa? Kelas 7. Oke. Misal adek, maaf misal, sekedar contoh, ini anaknya, ini bapaknya. Kalau saya katakan 1, 2, 3, adek semua bilang action, kamu ucapin salam, kamu jawab salam, kamu cium tangan papa. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangan papa. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang cium tangan pakai jidat, pakai pipi, pakai jenggot, pakai leher. Ini bagus cium tangannya pakai hidung. Alhamdulillah. Silakan papa, anaknya dituntun kembali ke tempat. Ya. Tuntun papa. Yang kedua yang kita tiru dari Nabi fi af'alihi, bagaimana beliau mencontohkan perbuatannya selalu dalam dimensi kebaikan. Inilah Nabi kita yang luar biasa. Beliau meskipun dilahirkan dalam kondisi yatim, namun beliau meningkatkan kualitas dirinya dengan ilmu pengetahuan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku, maka baguslah pendidikanku. Maka adik-adik yang belajar di sini, jangan kalian lihat 30 tahun yang akan datang kalian jadi apa. Tapi lihat sekarang, kalau belajarnya rajin, mengerjakan tugas dari gurunya hebat, insya Allah kalian 30 tahun yang akan datang menjadi orang yang sukses. Nabi meningkatkan kualitas dirinya dengan ilmu pengetahuan, meskipun dilahirkan dalam kondisi yatim, yang pada akhirnya beliau menguasai 2/3 belahan dunia. Dan yang terakhir adalah fi ahwalihi, bagaimana sikap keseharian, tingkah laku yang dilakukan oleh baginda Nabi. Beliau orang yang sangat mencintai kebersihan. Innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Allah adalah zat yang bersih, sangat mencintai kebersihan. Bagaimana Nabi adik kalau mau tidur, beliau baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bu, saya tanya ibu kalau mau tidur baca Qul apa baca WA? Alhamdulillah. Lalu beliau baginda Nabi tidur menghadap ke arah kiblat, tangan di bawah pipi, baca doa, lalu tidur, lalu baca doa, bangun tidur, lalu cuci tangan, ambil wudhu. Kenapa kita setelah tidur cuci tangan? Karena kita nggak tahu saat lagi tidur ini tangan ngayap kemana. Kadang ke lubang kuping, ke lubang hidung, ke lubang mata, kemana-mana. Maka kita sebagai umat Nabi mencintai kebersihan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam ini, membaca sholawat untuknya, mengenal dirinya, melaksanakan segala ajarannya sebagai bentuk kecintaan kepadanya, kita nanti mudah-mudahan di dalam surga mendapatkan kedudukan dekat dengan baginda
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semula saya dibisikin untuk memberikan ceramah hanya pada batas jam 10 malam. Namun ternyata sekarang sudah jam setengah 11. Karena itu saya mohon maaf bila terlalu lama di dalam menyampaikan tentang maulid ini. Karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya khawatir kalau kelamaan sebab mungkin bapak-bapak besok sudah punya agenda untuk berangkat mancing. Saya akhiri dengan pantun jalan-jalan ke Jakarta. Pala botak kena sambel. Maksud hati ingin terus berkata-kata, saya takut jamaah sudah pegel. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah-buahan. Kuntil anak naik sepeda nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu